di mana saya menanggapi salah satu video yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena dan memiliki anak. Dan bahkan ada kata-kata kasar di situ dengan mengatakan menghamili Maria Magdalena. Nah, saudara-saudari, di pengantar tadi itu sebenarnya saya mau mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita Jimmy Akin adalah memberi kita suatu pengetahuan bahwa pada masa-masa awal gereja muncul berbagai aliran sesat. Dan aliran-aliran sesat itu kemudian menuliskan buku-buku tandingan untuk melawan ajaran yang benar. Dan buku-buku tandingan itu selalu mereka gunakan nama para rasul. Padahal tadi Jimmy Akin mengatakan para rasul itu kurang lebih mereka sudah wafat pada abad-abad pertama. Dan dikatakan dalam Sinaksarion bahwa yang paling lama umurnya adalah Rasul Yohanes, sekitar umurnya 90-an tahun. Sementara rasul-rasul yang lain pada tahun-tahun 60-an, tahun 70-an atau bahkan 80-an, mereka sudah mengalami kemartiran atau kematian karena membela iman mereka. Nah, Bapak Ibu, di sini menjadi pelajaran untuk kita bahwa ternyata jangankan di zaman sekarang ini, di zamannya para rasul pun itu sudah muncul ajaran sesat. Nah, sebagai pengantar dari penjelasan saya Bapak Ibu, contoh kecil yang mau saya tunjukkan bahwa di zaman para rasul pun sudah muncul ajaran-ajaran sesat. Pasti Bapak Ibu pernah membaca dalam Kisah Para Rasul, yaitu kisah Simon Magus. Saya ulangi lagi, pasti Bapak Ibu pernah membaca kisah dalam Kisah Para Rasul, yaitu kisah Simon Magus. Apa tindakan Simon Magus, Bapak Ibu? Dia adalah seorang penyihir. Tapi ketika Rasul Petrus ya datang, dia itu hendak ingin membeli Roh Kudus itu atau membeli karunia, membeli anugerah itu dengan uang. Ini adalah aliran sesat yang bisa dikatakan pada awal kemunculan gereja, kehadiran gereja telah muncul aliran sesat itu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita runut lagi, yang paling besar pengaruhnya, termasuk nanti yang akan kita bahas ini, yang paling besar pengaruhnya adalah, atau aliran sesat yang paling besar pengaruhnya adalah gnostisisme. Nah, nanti di dalam ajaran yang saya tanggapi ini, itu berasal atau terinspirasi dari beberapa ajaran gnostisisme. Jadi Bapak Ibu, kalau di zaman sekarang atau dari abad kapan gitu ya, muncul aliran sesat, muncul pemberontak-pemberontak, kemudian muncul golongan-golongan yang membuat sesuka hatinya ajaran. Jangan heran Bapak Ibu, di abad awal saja sudah ada. Sudah ada di abad awal. Termasuk tadi yang disinggung oleh Jimmy Akin. Ketika mereka muncul di abad pertama Bapak Ibu, yang pertama mereka lakukan itu adalah mereka membuat tandingan. Ya, membuat tandingan. Tandingan itu apa? Kalau para rasul Yesus itu punya Injil yang kita akui saat ini adalah Injil Sinoptik dan Injil Yohanes, mereka juga punya Bapak Ibu. Bahkan mereka itu mencatut, ya mencatut ini bahasanya kasar sebenarnya ya, mengatasnamakan beberapa nama rasul-rasul. Contohnya yang kita bahas malam hari ini adalah mencatut nama Rasul Filipus. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa mereka harus mencatut nama-nama rasul-rasul itu? Supaya sekiranya pengikut Kristus yang benar itu terkecoh. Memang tujuannya mengecoh kan?
Jadi mereka membuat itu bukan tujuannya baik, tapi supaya dari pengikut Kristus yang sejati itu masuk kepada perkumpulan mereka. Ya. Nah, maka mereka harus membuat tandingan. Bahasa modern sekarang Bapak Ibu bisa kita mengatakan begini. Selalu setelah kemunculan barang asli itu diikuti dengan munculnya barang KW. Dengan kemunculan ajaran Kristus melalui para rasulnya, diikuti munculnya juga pengajar-pengajar sesat, aliran-aliran palsu. Termasuk tadi saya sudah singgung Simon Magus dalam Kisah Para Rasul. Lalu saya singgung lagi di tahun 150 itu muncul aliran Gnostisisme. Dan ini paling berpengaruh Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas. Dan bukan tidak ada tanggapan Bapak Ibu. Ya, seorang uskup dari Lyons ya tahun 180 itu menanggapi aliran Gnostisisme itu dalam salah satu bukunya, bahwa judulnya kira-kira adalah menyingkap ajaran pura-pura ya, ajaran yang pura-pura. Nah, itu salah satu tanggapan dari uskup Irenaeus dari Lyons ya. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk masuk di topik ini ya. Kita akan masuk kepada topik ini, tapi saya mau mengajak kita semua. Begini Bapak Ibu ya. Mari kita jadi orang Kristen jangan kagetan. Apa sih maksud saya ini? Jangan kagetan Bapak Ibu. Biasa aja gitu loh. Kalau ada orang yang menuduh di YouTube, Yesus menikah, Yesus kawin, bahkan dikatakan kubur Yesus ditemukan. Ya, bodoh amat lah. Lo mau ngomong apa gitu? Yang gue imani adalah yang tertulis dalam kitab suciku. Kira-kira begitu. Jangan kaget Bapak Ibu. Karena apa? Sejak abad awal memang iblis ya, saya harus keras ini ya. Iblis sang penyesat itu sudah muncul. Bukan hanya di zaman YouTube ini. Jadi kalau ada di YouTube menghina Yesus, menghina Bunda Maria, menghina para rasul, ya anggap saja itu iblis. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang saya ingatkan Anda, jangan kagetan. Biasa aja ya. Umat Kristiani bukan umat yang kagetan, bukan umat yang marah-marahan. Kalau ada sesuatu, mari kita tanggapi dengan data. Salah satunya dengan saya tampilkan data-data saat ini. Mari kita sama-sama menyaksikan. Dan kalau ada yang salah dari pengajaran saya, mohon beritahukan saya. Kalau suara saya kurang terdengar, tolong beritahukan juga Bapak Ibu. Kita sama-sama, saya berbagi kepada Bapak Ibu, bukan karena saya orang hebat, tapi karena saya ingin membagikan saja apa yang saya tahu. Itu ya. Bapak Ibu juga bisa membagikannya nanti dengan masuk ke dalam ya. Oke? Masuk ke dalam untuk diskusi setelah kurang lebih ada 20 slide PowerPoint saya yang saya siapkan pada kesempatan ini untuk membahas bagian ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat thumbnail saya itu pasti Anda juga akan berpikiran bahwa pasti arahnya ke sini, arahnya ke situ. Ya. Oke. Bapak Ibu jangan lupa buat kopi dulu, santai-santai saja. Ini hal yang hal yang penting untuk kita ketahui. Judulnya saya berikan di situ Bapak Ibu, ada tanda tanyanya ya. Yesus menikahi Maria Magdalena, tanda tanya. Lalu di bawahnya sebuah data historis adanya aliran sesat mulai abad awal kekristenan. Nah, ini juga harus kita ketahui. Jadi tidak perlu kaget. Sudah 21 abad kekristenan Bapak Ibu, selalu dalam setiap abad-abad itu selalu ada yang namanya aliran sesat. Jadi nggak usah kaget, biasa aja. Ya, oke. Sekarang kita masuk. Sebenarnya dari mana sih pandangan atau kehebohan di Indonesia ini? Mohon maaf Bapak Ibu ya, hanya di Indonesia heboh hal-hal semacam ini. Di luar negeri biasa aja, ya. Di luar negeri biasa aja. Karena apa? Di luar negeri itu moderat Bapak Ibu. Meneliti apapun sekalipun terserah lu.
Bidang ilmu arkeologi kah? Ya, historical kah? Anda teliti, terserah lu mau ngomong apa. Di luar negeri begitu Bapak Ibu. Hanya di Indonesia yang heboh-heboh. Ya, tidak seheboh ya Babi Ambo yang sedang heboh di TikTok juga sih. Tapi ya kurang lebih sama hebohnya. Ya saya pikir, buat apa sih menghabiskan waktu untuk heboh-heboh yang tidak penting begitu? Ya kan? Orang luar negeri itu perlu kita contoh Bapak Ibu. Bukan berarti saya menghina kita di Indonesia, tapi orang luar negeri itu ya bisa dikatakan begini. Ya, lo dengar apa yang lo dengar ya lo dengar aja. Lo lihat apa yang lo lihat ya lo lihat aja, nggak perlu pusing gitu ya. Nah kalau begini saya juga nggak pusing Bapak Ibu. Saya kan hanya menjelaskan aja. Saya nggak pusing-pusing karena iman saya tidak akan rontok sekalipun dengan ajaran semacam ini. Karena saya tahu setiap abad dalam kekristenan itu pasti muncul aliran sesat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua slide saya. Ya. Nah, sekarang kita ingin cari tahu dari mana sumber tuduhan mereka itu. Sumber dari tuduhan yang tersebar, ya Bapak Ibu, itu adalah sebuah gagasan yang tersebar hingga di kalangan YouTuber plus 62 adalah adanya pernikahan antara Yesus dan Maria Magdalena. Heboh, heboh, tapi tidak pernah mengkritisi apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang disaksikan. Kebiasaan plus 62. Bapak Ibu, kisah itu ditemukan dalam kitab apokrif, kitab palsu, ya, yaitu disebut sebagai Injil apokrif Filipus. Dan Filipus tidak pernah menulis Injil Bapak Ibu. Karena apa? Apokrif Filipus ini ditulis abad kedua. Dia sudah wafat di abad pertama. Bagaimana orang meninggal menulis? Kecuali orang meninggalnya bangkit kembali dan menuliskan di abad kedua.